Halo teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu citra tubuh atau body image, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara menentukan status gizi. Ada 4 cara untuk menentukan status gizi, yaitu dengan menggunakan berat badan dibanding usia, tinggi badan dibanding usia, berat badan dibanding tinggi badan, dan indeks massa tubuh dibanding usia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas cara menentukan status gizi menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. IMT dapat dihitung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Nah, supaya lebih jelas, kita pakai contoh saja ya. Di sini ada Coko. Coko adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun lebih 2 bulan. Berat badannya 50 kg dan tinggi badannya 1,5 meter. Dengan rumus IMT tadi, kita bisa menghitung IMT Coko, dan didapatkan hasil IMT Coko adalah 22,22. Setelah kita mendapatkan IMT, selanjutnya kita akan mencari tahu Z-score dari Coko. Berikut ini adalah tabel Z-score dari WHO untuk anak laki-laki berusia 13 tahun hingga 15 tahun. Dan berikut ini adalah tabel Z-score dari WHO untuk anak perempuan berusia 13 tahun hingga 15 tahun. Untuk mendapatkan Z-score Coko, kita menggunakan rumus berikut ini. Nilai individu dikurangi nilai median, kemudian dibagi nilai simpang baku rujukan. Nilai individu merupakan nilai dari IMT Coko yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian nilai median merupakan nilai yang ada pada tabel Z-score, dan nilai simpang baku rujukan adalah selisih antara nilai plus 1 SD atau min 1 SD dengan median. Dan jangan lupa, ada catatan kecil di sini. Jika nilai IMT lebih besar dari nilai median, nilai simpang baku rujukan adalah selisih plus 1 SD dengan nilai median. Jika nilai IMT lebih kecil dari nilai median, nilai simpang baku rujukan adalah selisih median dengan min 1 SD. Untuk memperjelas yang mana nilai median dan nilai plus 1 SD min 1 SD, kita bisa memperhatikan tabel Z-score kembali. Tadi umur Coko adalah 13 tahun lebih 2 bulan. Maka yang kita perhatikan adalah nilai-nilai yang ada di baris usia 13 tahun lebih 2 bulan. Nilai median adalah yang dilingkari warna merah, yaitu 18,4. Nilai plus 1 SD yang dilingkari warna hijau, yaitu 21. Dan nilai min 1 SD adalah yang dilingkari warna biru, yaitu 16,5. Setelah memahami nilai median dan nilai plus 1 SD min 1 SD, kita kembali menghitung Z-score Coko. Tadi didapatkan IMT Coko adalah 22,22, nilai mediannya 18,4. Dengan ini kita bisa melihat bahwa nilai IMT Coko lebih besar dari nilai median, sehingga didapatkan nilai simpang baku rujukan adalah 2,6. Lalu dengan rumus Z-score kita mendapatkan nilai 1,47. Untuk tahap yang paling terakhir, kita cek pada tabel berikut ini. Nilai 1,47 terletak di antara plus 1 SD sampai dengan plus 2 SD. Hal ini menandakan Coko memiliki status gizi overweight, atau bisa dikatakan bahwa Coko memiliki berat badan yang berlebih. Nah, semoga cara menentukan status gizi ini bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas topik utama kita, yaitu citra tubuh atau body image. Menurut NEAKU tahun 2015, body image adalah konsep multidimensi bersifat subjektif dan dinamis. Body image mencakup persepsi, cara berpikir, dan perasaan individu terhadap tubuhnya. Dan menurut Hartman Munich tahun 2020, body image didefinisikan sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup bagaimana kita memandang, berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap tubuh kita. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan body image atau citra tubuh merupakan konsep multidimensi terkait persepsi atau cara pandang seorang individu terhadap penampilan tubuhnya sendiri yang meliputi bentuk dan ukuran tubuhnya. Body image atau citra tubuh ini dibagi menjadi 2 jenis teman-teman, yaitu yang pertama adalah body image positif. Body image positif itu merupakan keadaan di mana seseorang sudah merasa puas dengan ukuran dan bentuk tubuhnya, atau bisa dikatakan orang dengan body image positif itu sudah sangat suka dengan penampilan dirinya.
Kemudian, jenis yang kedua yaitu body image negatif, di mana seseorang tidak merasa puas dengan bentuk dan ukuran tubuhnya. Atau bisa dikatakan orang dengan body image negatif tidak suka dengan penampilan dirinya, baik secara keseluruhan atau pada bagian tertentu saja. Ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi body image. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin bisa mempengaruhi body image seseorang karena menurut Danish tahun 2015, perempuan cenderung merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini bukan berarti laki-laki pasti selalu puas ya, hanya biasanya wanita yang kurang percaya diri dengan penampilannya. Kemudian, lingkungan. Yang dimaksud lingkungan ini adalah orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga dan teman-teman. Biasanya, orang-orang di sekitar kita yang sering kita temui itu secara tidak langsung juga mempengaruhi cara kita berpikir dan bersikap mengenai suatu hal loh. Lalu, budaya. Budaya masyarakat setempat juga bisa mempengaruhi body image seseorang. Sebagai contohnya, masyarakat Dayak Kenya di Kalimantan memiliki telinga yang panjang sebagai ciri khas untuk menandakan kecantikan teman-teman. Kemudian, pandangan orang lain. Pandangan orang lain juga menjadi faktor yang mempengaruhi body image seseorang. Kita biasanya lebih suka mendapatkan pujian daripada mendapatkan kritikan dari orang lain. Hal ini yang secara sadar atau tidak membuat kita menjadi suka memikirkan pendapat orang lain terhadap penampilan kita. Kita jadi ingin berpenampilan sesuai kesukaan orang lain itu, teman-teman. Dan faktor yang terakhir yaitu standar masyarakat. Bagaimana standar masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi body image kita? Salah satu contohnya aja yang akhir-akhir ini sering kita temui yaitu adanya K-pop, drama Korea, drama Cina, dan tontonan dari luar negeri lainnya. Dari tontonan-tontonan ini kita selalu disuguhi idola-idola dan aktor-aktor yang berpenampilan cantik dan tampan dengan ciri khas untuk idola atau aktor perempuan memiliki tubuh langsing, tinggi, kulitnya putih, rambutnya lurus, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk aktor dan idola laki-laki memiliki tubuh yang atletis, tinggi, dengan rambut yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat indah. Hal-hal seperti ini yang setiap hari kita lihat tanpa sadar akan menggiring pemikiran kita bahwa standar cantik dan tampan adalah demikian. Kedua jenis body image, yaitu body image positif dan negatif, dapat menimbulkan masalah jika tidak dipahami dengan benar, teman-teman. Seseorang dengan body image positif yang sangat menyukai penampilan tubuhnya juga tidak baik jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang benar. Mengapa demikian? Karena terkadang jika kita sudah merasa puas dengan sesuatu, kita cenderung tidak ingin mengubahnya. Begitu pula pada orang dengan body image positif yang salah. Contohnya, ketika ada seseorang dengan berat badan berlebih yang sudah merasa puas dengan bentuk tubuhnya, orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mengubah berat badannya. Padahal, berat badan berlebih itu tidak baik untuk kesehatannya. Dia akan terus melanjutkan kebiasaan makan berlebihan yang menyebabkan berat badan berlebih itu terus berlanjut. Kemudian sebaliknya, jika kita sangat tidak menyukai sesuatu, kita pasti memiliki keinginan untuk mengubah hal tersebut agar sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu pula yang terjadi pada seseorang dengan body image negatif. Orang tersebut akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengubah bagian tubuh yang tidak sesuai dengan keinginannya. Hal-hal yang mungkin dialami pemilik body image negatif antara lain mengalami penurunan kepercayaan diri, nafsu makan menjadi berkurang untuk yang merasa berat badannya berlebih, dan nafsu makan menjadi bertambah untuk yang merasa berat badannya masih kurang, serta melakukan olahraga yang berat untuk membentuk otot seperti yang diinginkan. Pemilik body image negatif cenderung melakukan segala cara itu secara tidak sehat, karena rasa ketidakpuasan terhadap tubuhnya membuat mereka cenderung berusaha mendapatkan bentuk idealnya dengan waktu yang cepat. Nah, jadi body image yang baik itu seperti apa sih? Body image yang baik adalah body image positif dengan pemahaman yang benar. Maksudnya, selain kita harus mensyukuri, menerima,
dan menyukai penampilan tubuh kita juga harus menyayangi dan menjaga kesehatan tubuh ini. Menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan berolahraga sesuai dengan kemampuan tubuh dan dilakukan dengan konsisten. Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, bisa memilih olahraga yang bisa dilakukan di sekitar rumah seperti jogging, bersepeda, bermain lompat tali, senam, dan lain sebagainya. Selain berolahraga, menjaga kesehatan tubuh juga dapat dilakukan dengan mengatur diet atau pola makan, yaitu dengan memperhatikan tumpeng gizi seimbang sesuai dengan anjuran gizi seimbang untuk remaja. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan kita harus memiliki body image yang positif dengan pemahaman yang benar. Kita harus mensyukuri tubuh yang kita miliki ini, menerima, merawat, dan menjaga kesehatannya seperti yang dikatakan oleh Octavia Spencer. Berbahagialah dengan diri sendiri. Jika Anda tidak sehat, mulailah dengan membuat perubahan kecil untuk menjadi lebih sehat. Anda unik, cantik, dan layak.